Petugas gabungan dari jajaran TNI Polri serta Satuan Polisi Pamung Praja Kota Pangkal Pinang Kamis pagi menertibkan tambang inkonvensional jenis apung yang beraktivitas di daerah aliran Sungai Pangkal Balam, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Unjuk rasa ratusan tenaga kontrak Pertamina di Terminal Bahan Bakar Minyak Pertamina Pangkal Balam, Pangkal Pinang, Bangka Belitung Kamis pagi berlangsung ricuh. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bangka menepis pihaknya telah melakukan praktek pungutan liar terhadap pengambilan retribusi di dalam terminal Sungai Liat. Selamat sore pemirsa, selain informasi menarik tadi, kami juga akan mengabarkan informasi terbaru dan menarik yang terjadi di sekitar Bangka Belitung, Jumat 19 Desember 2014. Bersama saya Septiara Dwi Kumala, inilah Sekitar Babel selengkapnya. Petugas gabungan dari jajaran TNI Polri serta Satuan Polisi Pamung Praja Kota Pangkal Pinang Kamis pagi menertibkan tambang inkonvensional jenis apung yang beraktivitas di daerah aliran Sungai Pangkal Balam, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Penertiban kali ini diduga bocor karena saat petugas tiba di lokasi tak satu pun penambang yang melakukan aktivitas. Petugas gabungan dari jajaran TNI Polri serta Satuan Polisi Pamung Praja Kota Pangkal Pinang Kamis pagi menertibkan tambang inkonvensional jenis apung yang beraktivitas di daerah aliran Sungai Pangkal Balam, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Namun sayangnya saat petugas tiba di lokasi tak satu pun terlihat aktivitas dari penambang liar. Razia kali ini diduga telah diketahui oleh para penambang liar di kawasan tersebut, namun petugas pun tetap melakukan upaya penertiban terhadap sebuah ponton apung yang sudah disembunyikan di kawasan tersebut. Di tempat tersebut, petugas terpaksa merusak ponton apung dengan menggunakan gergaji mesin agar penambang tidak bisa lagi melakukan aktivitasnya. Menurut Kepala Satpol PP Pemkot Pangkal Pinang Abdulani, TI ponton yang ditemukan dalam operasi ini hanya satu unit, yang disembunyikan penambang dengan ditutupi daun-daun mitas. Kami melakukan surat tugas wali kota dalam ini untuk melakukan penertiban tambang inkonvensional yang ada di Kota Pangkal Pinang, karena kami tetapkan ini bahwa dengan Perda nomor 1 2012 Kota Pangkal Pinang tidak ada wilayah tambang inkonvensional dan tambang untuk apapun. Oleh karenanya pada pagi hari ini kami kerjasama dengan pihak Kapolres, Kodim, PM, dan Lanal dan terkait lainnya melakukan penertiban tambang inkonvensional yang ada di wilayah Kota Pangkal Pinang, dan kami lihat mereka memang tidak melakukan kegiatan apapun, namun ada beberapa ponton yang masih mereka amankan dan kita musnahkan. Dan hal ini kita lakukan agar mereka tidak melakukan kegiatan tambang ilegal lagi di Kota Pangkal Pinang. Penertiban tambang ilegal di lokasi tersebut telah beberapa kali dilakukan oleh pihak kepolisian, namun tidak membuat jera para penambang. Hal tersebut dikarenakan kurangnya penindakan atau sanksi tegas dari pihak kepolisian. Sedangkan sanksi yang diberikan hanya sebatas himbauan dan penyitaan terhadap sejumlah peralatan milik para penambang liar. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Yudi Aprianto melaporkan. Ratusan tenaga kontrak kerja Pertamina Kamis pagi berunjuk rasa di Terminal Bahan Bakar Minyak Pertamina Pangkal Balam, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Mereka menuntut agar diangkat menjadi karyawan atau diperpanjang kontrak kerjanya. Tuntutan tak bisa dipenuhi sehingga terjadilah aksi anarkis dari masa pengunjuk rasa. Keributan antara polisi dan pengunjuk rasa pun tak bisa dihindarkan. Beginilah situasi dan kondisi Terminal Bahan Bakar Minyak Pertamina Pangkal Balam, tampak lumpuh total dari aktivitas biasanya. Tidak ada satupun di antara mobil tangki yang keluar masuk Pertamina untuk mengantar bahan bakar ke SPBU di Pangkal Pinang dan sekitarnya.
Kamis pagi, unjuk rasa tenaga honorer menghambat semua aktivitas di TBBM Pangkalan Balang. Guna mengantisipasi aksi unjuk rasa agar tidak anarkis, anggota Satuan Sabhara Polres Pangkal Pinang melakukan pengamanan dengan mengerahkan 100 orang personil. Perwakilan pendemo yang menuntut perpanjangan kontrak pun ditemui Operation Head Pertamina Terminal Pangkal Balang, Anas Hasan. Namun pertemuan tidak berjalan lancar. Aspirasi tidak diindahkan dan para pengunjuk rasa pun semakin beringas. Bentrokan antara massa pengunjuk rasa dan petugas pun tidak dapat dihindarkan. Suasana pun semakin memanas membuat anggota polisi melepaskan tembakan peringatan. Massa yang kelelahan berangsur mundur dan anggota berhasil melumpuhkan 2 provokator aksi tersebut. Namun aksi tersebut bukanlah peristiwa sebenarnya. Semua aktivitas merupakan rangkaian simulasi pengamanan aksi unjuk rasa di TBBM Pertamina Pangkal Balang. Menurut Anas Hasan, Operation Head Pertamina Terminal Bahan Bakar Minyak Pangkal Balang, simulasi ini bagian dari sistem manajemen pengamanan di Pertamina yang harus melaksanakan simulasi huru-hara maupun simulasi kebakaran. Ini tidak perlu terjadi, ya, cuman ini karena memang ini namanya simulasi ya. Tapi kan dengan begini paling tidak kami juga dari pekerja Pertamina punya gambaran pada situasi seperti ini bagaimana harus kami bertindak. Saya rasa seperti itu. Pengamanan objek vital termasuk terminal bahan bakar minyak Pertamina Pangkal Balang merupakan tanggung jawab dari pihak kepolisian. Jadi pada prinsipnya pihak kepolisian berkaitan dengan permasalahan aksi damai, rusuh massa, kita tetap melakukan namanya pengamanan. Dan pengamanan ini tetap kita melakukan koordinasi di mana sasaran daripada pengamanan tersebut. Guna meningkatkan kesiapan personil kepolisian ke depannya, kegiatan simulasi akan terus ditingkatkan. Direncanakan simulasi pengamanan unjuk rasa dengan skenario yang lebih anarkis, yaitu dengan menggunakan bom. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Merianti melaporkan. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bangka menepis pihaknya telah melakukan praktek pungutan liar terhadap pengambilan retribusi di dalam Terminal Sungai Liat Kamis siang. Menurutnya, tuduhan itu tidak berdasar karena pungutan retribusi sudah diatur sesuai dengan peraturan daerah. Tudingan adanya pungutan liar di UPT Terminal Sungai Liat terhadap kendaraan yang masuk ke dalam kawasan Terminal Sungai Liat dibantah oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bangka, Dawami. Menurut Dawami, pihaknya hanya melanjutkan penarikan pungutan terhadap setiap kendaraan yang masuk ke dalam kawasan Terminal Sungai Liat yang selama ini dikelola oleh pihak ketiga yang sudah sejak lama tidak melakukan pungutan. Dijelaskan Dawami sesuai dengan kontrak sebesar 12 juta per tahun, namun selama dikelola oleh pihak ketiga hingga sampai saat ini pendapatan dari retribusi tersebut baru mencapai 1 juta lebih. Oleh sebab itu, atas inisiatif dari pihak UPT Terminal Sungai Liat, pungutan bagi setiap kendaraan yang ada ditetapkan kembali untuk memenuhi target sesuai kesepakatan kontrak. Kendati begitu, pihaknya menyayangkan terhadap ulah oknum UPT Terminal Sungai Liat yang meminta uang retribusi tanpa memberikan karcisa. Sebagai tanda pembayaran retribusi di mana uang hasil dari pemungutan tersebut akan dipergunakan untuk pembuatan karcis dan pembuatan seragam petugas pemungutan di lapangan. Di pihak ketiga kan, dikontrak lah bahasa. Tapi menurut mereka laporan baterai itu mereka tidak mungut lagi. Jadi pihak ketiga, yang pihak ketiga ini tidak mungut, maka mereka mungutnya ada istilah berdiri situ langsung mungut, tapi tidak pakai karcis kan? Tidak pakai karcis. Sementara itu, terhadap ulah oknum dari pihak UPT Terminal Sungai Liat yang diduga melakukan upaya pemungutan liar ditanggapi oleh pihak Kejaksaan Negeri Sungai Liat.
Bila terbukti adanya praktik pungli, maka dapat diindikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Pungutan liar atau pungli ya itu merupakan suatu tindak pidana sebenarnya. Karena apa? Karena ada suatu ketentuan atau regulasi yang dibuat, tapi regulasi yang dibuat itu dilanggar ya, yang kemudian mengakibatkan adanya pungutan-pungutan kepada masyarakat, ya tentunya itu merupakan pungli. Karena retribusi atau pungutan itu ditujukan sebenarnya untuk penambahan PAD, kan itu intinya. Sebelum adanya pemungutan ini menuai protes dari masyarakat, pihak Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bangka meminta maaf atas ulah yang telah dilakukan oleh oknum tersebut dan direncanakan sementara akan menghentikan penarikan retribusi. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan melaporkan. Pihak Disubun Kabupaten Bangka saat ini mengalami keterbatasan jumlah personil untuk melakukan pengawasan di kawasan hutan Kabupaten Bangka. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Ratusan pengunjuk rasa memenuhi jalanan di dua kota tersebut. 3 pembom bunuh diri Taliban menyerang pasukan NATO. Puluhan anggota polisi bersenjata pro-Rusia dikumpul di Minsk di kota Donetsk menetap ke menyampaikan kabar terbaru dunia internasional lebih dekat. Pemerintah Irak merilis rekaman video pada hari Minggu yang kabar. Sindo Internasional hadir setiap hari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Selamat pagi pemirsa, senang sekali Menyambut pagi dengan topik isu aktual dan perbincangan menarik. Salam pagi, hadir setiap hari, pukul 7 waktu Indonesia Barat. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Menyampaikan informasi dan berita peristiwa teraktual. Sindo terkini. Hadir setiap 1 jam pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara memberikan batas waktu hingga 31 Desember kepada pemerintah Bangka Belitung untuk menyelesaikan persoalan izin usaha pertambangan yang sampai saat ini masih belum terselesaikan. Hal tersebut disampaikan Dirjen Minerba dalam rapat yang digelar di Gedung Perkantoran Gubernur Provinsi Bangka Belitung Rabu lalu. Pemerintah Bangka Belitung diberikan tempo waktu hingga 31 Desember untuk menyelesaikan persoalan izin usaha pertambangan yang sampai saat ini belum terselesaikan. Guna penyelesaian IUP tersebut, pemerintah daerah dan kabupaten sudah sepakat untuk menyelesaikan IUP yang belum clean dan clear dikarenakan batas waktu yang semakin sempit. Menurut Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, Syahrudin, pemerintah dari Kabupaten Bangka sudah sepakat akan mengumpulkan data terkait IUP tersebut pada tanggal 17 Desember 2014. Selanjutnya, data tersebut akan dibawa ke Kementerian Energi Sumber Daya Mineral untuk diselesaikan. Sepakat untuk menyelesaikan itu. Jadi jadwalnya itu tanggal 17 sampai 19. Jumlah IUP yang belum clean and clear saat ini diperkirakan mencapai 400 lebih IUP. Untuk itu, bila sudah keluar izin clean and clear-nya, dipastikan tidak akan ada lagi timpang tindih mengingat kewajiban perusahaan sudah terpenuhi sesuai aturan yang berlaku. Sepakat untuk menyelesaikan itu. Jadi jadwalnya itu tanggal 17 sampai 19, kawan-kawan dari kabupaten dan provinsi menyiapkan data, nanti semuanya itu akan dibawa ke SDM. Kita rembukan bersama dengan mereka, dan insya Allah kata mereka itu dalam 2 hari bisa selesai. Menurut Sekretaris Ditjen Minerba, Paul Lubis, pihaknya akan melakukan evaluasi dalam pelaksanaan proses clean and clear.
Dan jika dari evaluasi ditemukan kejanggalan dalam proses clean and clear, maka akan dikembalikan kepada negara. Karena banyaknya data tambang yang belum disampaikan perusahaan tambang kepada pemerintah daerah menjadi kendala dalam proses clean and clear. Jadi dalam proses evaluasi kan masih ada sekitar 400-an yang belum CNC ya. Jadi kan batas akhirnya ini kan Desember harus CNC. Kalau tidak CNC kan itu akan dikembalikan ke negara. Dicabut Pak pasangnya. Oh iya, dicabut. Meski memberi batas waktu sampai 30 Desember 2014, namun Ditjen Minerba tidak memaparkan kepada media tindakan apa yang akan dilakukan bila proses tersebut tidak selesai. Namun demikian, Ditjen Minerba meminta supaya 22 persyaratan dalam Clean and Clear IUP pertambangan tersebut harus dipenuhi. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Yudi Aprianto melaporkan. Guna mencegah terjadinya perambahan hutan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka terus melakukan pengawasan di kawasan hutan Kabupaten Bangka. Namun dalam melakukan pengawasan tersebut, pihak Dishubun Kabupaten Bangka saat ini mengalami keterbatasan jumlah personil yang hanya memiliki 4 anggota polisi kehutanan. Mencegah terjadinya perambahan hutan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka melakukan pengawasan di kawasan hutan Kabupaten Bangka guna menjaga kelestarian di lingkungan hutan. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka kini terkendala jumlah personil dalam melakukan patroli dan pengawasan terhadap aktivitas perambahan di kawasan hutan Kabupaten Bangka. Dengan keterbatasan personil polisi hutan ini, kawasan hutan yang ada di Kabupaten Bangka sangat rentan dirambah oleh para pelaku perambahan hutan, seperti dengan melakukan aktivitas penambangan dan pembukaan lahan perkebunan. Menurut Kadin Hutbun Kabupaten Bangka, Kemas Arifani Rahman, pihaknya terus melakukan pengawasan dan penindak tegas para pelaku perambahan kawasan hutan terhadap pengelolaan kawasan hutan, terutama kawasan hutan lindung. Baik yang dikelola oleh perorangan maupun perusahaan dipastikan tidak akan dikeluarkan perizinannya. Apabila memang ada aktivitas di dalam kawasan hutan lindung, konservasi yang dilakukan oleh perorangan maupun perusahaan, kami kan tidak bisa memantau semua lokasi itu, ya kan? Nah, itu yang diakibatkan oleh sebagian oknum masyarakat maupun ini atas nama siapapun golongan, ya. Nah, oleh karena itulah memang kami mengalami kesulitan, sedangkan di kita ini kan hanya 4 orang Polhut yang bisa kita terjunkan langsung ke lokasi. Data Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka saat ini mencatat sebanyak puluhan ribu hektar kawasan hutan di Kabupaten Bangka mengalami penyusutan luas karena faktor maraknya kasus perambahan yang terjadi di kawasan hutan Kabupaten Bangka. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan melaporkan. Sesaat lagi kita akan menyaksikan salah satu peninggalan bukti sejarah yang hingga saat ini masih berproduksi. Salah satunya adalah pembuatan perahu tradisional Belitung. Sekitar Babal akan kembali sesaat lagi. Pagi pemirsa, senang menyambut pagi dengan topik isu aktual dan perbincangan menarik. Salam Pagi hadir setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Menyampaikan informasi dan berita peristiwa teraktual. Sindo terkini. Hadir setiap 1 jam pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Bursa Pagi hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Elektabilitas Jokowi JK menunjuk rasa anti Piala Dunia di Belo Horizonte.
Sindo Petang hadir pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Pulau Belitung ternyata tidak hanya menyimpan keanekaragaman alaminya saja, namun masih ada peninggalan bukti sejarah yang hingga saat ini masih berproduksi. Salah satunya adalah pembuatan perahu tradisional Belitung. Nenek moyang kita, orang Indonesia, dikenal dengan kelihayan melaut. 25% kehidupan ikan di dunia ada di Laut Indonesia. Bisa kita bayangkan betapa kayanya alam bahari Indonesia. Bicara melaut tentu tidak bisa lepas dengan namanya kapal. Kapal adalah transportasi utama yang digunakan para nelayan untuk melakukan tangkapan di perairan lepas. Banyak jenis kapal yang digunakan nelayan, ada yang dibuat dengan cara modern, dan ada juga yang masih mempertahankan menggunakan kapal tradisional. Salah satu pembuatan kapal yang masih dibuat secara kuno ditemukan di tepian pesisir pantai Belitung, tepatnya di kota Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Sejak puluhan tahun lalu, warga desa Batu Hitam, Kabupaten Belitung menggeluti usaha pembuatan kapal tradisional. Seperti halnya para pelaut yang pantang menyerah, pasang surut usaha pembuatan kapalnya sudah pernah dirasakannya. Dulu, ia pernah menjadi nelayan, namun takdir memaksanya menggeluti pembuatan perahu nelayan tradisional. Dirinya beranggapan usaha yang digelutinya sekarang merupakan warisan dari keluarga. Maklum, kediamannya tidak jauh dari bibir pantai. Usaha pembuatan kapal tradisional dinilai perspektif, lantaran tidak semua warga bisa membuat perahu tradisional. Hal ini disebabkan karena jumlah nelayan terus meningkat tiap tahunnya. Di Kabupaten Belitung hanya dirinya lah yang masih menggeluti bisnis seperti ini. Dalam pembuatan kapal, dirinya ditemani beberapa orang pekerja yang selalu setia membantunya baik panas maupun hujan. Sementara itu, untuk bahan-bahan pembuatan kapal, dirinya dapat dari pengepul kayu jati atau sejenisnya, yang tiap hari mengantarkan ke kediamannya di desa Batu Hitam. Pembuatan kapal tradisional ini biasanya dikerjakan tergantung ukuran. Untuk ukuran 16 meter x 12 meter, bisa dikerjakan 2 sampai dengan 3 bulan dengan harga 90 hingga 100 juta rupiah. Kapal buatannya mampu bertahan selama 3 sampai dengan 5 tahun. Ukuran ini sekitar 2 bulan lah. Iya. Bahannya apa aja? Papannya namanya, kalau papan di Belitung ini namanya mentru. Iya. Kalau Bapak bikin ini dari tahun kapan Pak? Udah turun-temurun atau gimana? Kalau ini dari keluarga, dari oh iya, udah betul. Kalau Bapak sih dari tahun 80-an. Iya. Total biaya satu kapal ini bisa menghabiskan? Kalau ukuran ini sekitar 80-an lah. Juta untuk ukuran kapal pancing. Lebar 3 meter, panjang atas 16. Biasanya dijual berapa Pak? Kemana dan kebiasaannya? Rata-rata kebanyakan di sini, tapi banyak juga orang dari Pulau Seribu, terus dari Bangka yang datang beli ke Belitung ini. Karena untuk
perakitan kapal pancing ukuran-ukuran segini, Belitung bagus gitu. Sekitar 170 ton. Itu untuk jalur ke Jakarta itu panjang sekitar 27, lebarnya sampai 7 meter. Iya. Sekitar 800. Iya. Ini kalau kita ini ya, kalau tukang-tukang di Belitung rata-rata kita kendalanya di sini. Ya, di bahan. Karena kita mau pakai tuh bahan baku. Sementara kalau kayak gini, untung ini ada tempat. Kita rata-rata kalau kayak gini kan kita mau nggak 4 bulan penjemuran itu baru boleh pakai sebaiknya, itu sebagusnya. Kenapa itu Pak? Iya, nah kalau umpamanya ini apa? Kalau dia basah, ini walaupun sekarang rapat kayak gini ya. Nanti kalau dia basah, lama-lama justru ngerenggang. Walaupun kita pasangnya rapat gitu ya, lama-lama dia ngerenggang. Makanya kita jemur dulu kan. Ini dia proses penjemuran namanya kayak gini. Selain membuat kapal, di sini juga menerima perbaikan ya? Iya, ya. Apa aja biasanya kerusakan dan perbaikan itu? Mereka rata-rata ada yang ganti lunas, kayak lunas bawah gitu ya. Kalau mereka kena kapang, ganti. Terus papan-papan bawah. Nah itu, tapi sekarang ini dengan teknologi sekarang ini kan sekarang ada paku apa yang namanya anti karat gitu ya. Nah itu agak kurang lah, karena biasanya kalau paku yang bukan anti karat itu yang cepat ngerusak papan. Berapa itu biaya perbaikannya? Gantung kerusakan lah ya, dia berapa keping kerusakan. Tapi kalau di sini kalau kita upah harian rata-rata tukang, kalau mereka rehab biasanya kita kalau kapal kecil hitung harian lah. Satu tukang itu 150, ada yang 200. Mahalnya pembuatan satu kapal tradisional ini dikarenakan pengerjaan perahu tersebut relatif sulit dan rumit. Di tempat pengerjaannya, ia hanya mengandalkan kekompakan dan kerjasama masing-masing pekerja yang sudah memiliki bagian tugas masing-masing. Selain bisa membuat perahu tradisional untuk para nelayan dan penghobi mancing, dirinya juga menerima reparasi atau memperbaiki bagian-bagian perahu yang rusak, pastinya dengan harga yang berbeda. Sekarang kapal buatannya tidak hanya dipasarkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saja, tetapi sudah merambah ke daerah-daerah lain di Indonesia seperti Kepulauan Seribu dan Sulawesi. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Setelah ini Anda dapat menikmati musik-musik lokal Bangka Belitung dalam program Yuk Berdenda. Saya Septiara Dwi Kumala mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit mohon undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.